Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa madahibil arba'ah wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'i ahli silsilatil tariqatil qadiriyati wa naqshabandiyah wa jami'i ahli turuqi khususan sultanil awliya'i sayyidina Syamsul Qadir Jilani qaddasallahu sirral aziz wa sayyidi al-taifati sufiyati sayyidina Syamsul Qasim Junaidi al-Baghdadi wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi hadratu Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Kyai Haji Wahid Hashim, Kyai Haji Yusuf Hashim, Kyai Haji Karim Hashim, Kyai Haji Khalid Hashim, Kyai Haji Salahuddin Wahid, Kyai Haji Ishaq Latif wa jami'i masyayikhi fi ma'had wirghafna dzunubahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiatan khususan ila ruhi muassis hadal ma'had Kyai Haji Syamsul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa lijiranina wa lirufaqaina wa liman lahu hukukun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin ila tunatama ila yaumil qiyamah khususan jami'i hajatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan musannif fi hadal kitab rahimallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqamati wa hifdan minal i'jabi wal kibri wal hasad
wa rizqan halalan wasi'an ghaira naqisin liyakuna li aunan ala manhajir rasyad wa alimni ya fatahu ilman mubarakan yakutu ila ridwani was-sabri was-sadat wa haqqa ta'rifni wa wafi ilahi lil qiyami bihi fadlan wujudan ma'al madad wa arifni haqqal mustafa lil qiyami bi ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya samad wa arifni haqqal muslimina bi asrihim alayya wa wafiqanil qiyami alal abad lakal hamdu ya rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim thumma barik ala nabi wa alihi wa ashabihi wa kulli man ijtahad ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah lana ilmal yaqin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah lana ilmal yaqin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'alni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli birikati rahmati rahmah thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Ibrahimul Khalilu wa kana lan ana sapa Ibrahimu Ibrahim al Khalilu kang dadi kekasihe Allah. Sholawatullahi utawi pira-pira rahmat takdime Allah alaihi iku alaihi ing atase Ibrahim. Ida dakara nalikane eling-eling sapa Ibrahim khati'atahu ing lupute Ibrahim yaksha maka semaput atau pingsan yaksha maka pingsan apa alaihi ing atase Ibrahim wa yusmi'u lan bisa dirungu apa ittirabu qalbihi detak jantunge Ibrahim apa ittirabu qalbihi detak jantunge Ibrahim mailan ing dalem jarak bermil-mil mailan ing dalem jarak bermil-mil fi mailin ing dalem mil fa arsala maka ngutus sapa Allahu Allah ilaihi maring Ibrahim Jibrila ing malaikat Jibril fa atahu maka dawuh sapa Jibril hu ing Ibrahim faqala dawuh sapa Jibril lahu kaduwe Ibrahim al jabbaru utawi Allah iku dat
kang nguasani dat kang perkasa iku yukra'uka den macaaken ka ing sira assalama ing salam wa yaqulu lan dawuh sapa Jibril hal anatah ra'aita wis pernah ngerti sira khalilan ing kekasih yukhafu kang duwe wedi sapa khalilan khalilahu ingkang dikasihi khalilan khalilahu ingkang dikasihi khalilan faqala maka dawuh sapa Ibrahim ya Jibril Jibril ida dakartu nalikane iling sapa ingsun khotiati ing kesalahane ingsun wa fakartu lan mikir sapa ingsun fi uqubatihi ing dalem siksane Allah nasitu maka bakal lali ingsun khullati ing kekasihe ingsun fahadihi maka utawi ikilah ida dakartu khotiati ila akhirih iku ahwalul anbiya'i pira-pira tingkahe pira-pira nabi wal auliya ilang pira-pira wali wassolihin lan pira-pira wong soleh wazahidina lan pira-pira wong kang zahid atau zuhud fata'ammal maka angen-angen sapa sira. Jadi melanjut dari kemarin bahwa melihat seseorang itu jangan dari segi lahiriahnya saja. Makanya tadi saya kesini datang itu heran sama Pak Ridwan. Kok tumben-tumbenan nganggo sarung. Oh gini nih. Oh iya Ada ya. Tumben-tumbenan nganggo sarung. Biasanya kan celana levis kaosan orang nggo peci. Iki tumben-tumbenan sarung, baju takwa, kemudian pakai peci. Ada masalah apa beliau? Jadi jangan melihat dari lahiriahnya saja. Jangan melihat dari luarnya saja. Manusia itu hanya bisa menghukumi atau melihat sesuatu itu dari luar, tapi tidak tahu hatinya orang itu ada apa. Tapi kadang sesuatu yang di luar itu menggambarkan apa yang di dalam. Mungkin kita lihat Pak Ridwan Manik. Mungkin kita lihat Pak Ridwan sudah pakai sarung itu kan mungkin di dalam hatinya kan sudah benar-benar mau niat ngaji kan. Ya kan nggak tahu ya, tapi ya semoga saja kan gitu. Semoga saja kan begitu. Lanjut bahwa ada satu cerita ketika Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah, ketika Nabi Ibrahim suatu ketika sedang mengingat-ingat kesalahan atau luputnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu mengingat kesalahan-kesalahannya, mengingat kesalahan-kesalahan beliau ini semaput, pingsan akibat mengingat kesalahan-kesalahan beliau. Bahkan sampai dikatakan yusma'u ittirabu qalbihi mailan fi mailin. Bahkan sampai terdengar detak jantungnya Nabi Ibrahim itu bermil-mil jauhnya terdengar, saking wedine ning Allah Subhanahu wa ta'ala, saking takutnya kepada Tuhan. Oh, Ibrahim ini kan siapa sih? Nabi Ibrahim ini kan termasuk salah satu 5 nabi yang ulul azmi. Yang ulul azmi itu berarti apa ya, cobaannya itu lebih besar daripada nabi-nabi yang lain, cobaannya itu lebih besar daripada rasul-rasul yang lain. Ini Nabi Ibrahim. Makanya bisa kita bilang bahwa Nabi Ibrahim ini bapak atau kakeknya tauhid. Nabi Ibrahim ini kakeknya tauhid, karena dulu benar-benar manusia itu mengalami penyimpangan sampai menyembah berhala. Pokoknya udah kacau lah, dunia itu kacau, mengalami penyimpangan. Maka Nabi Ibrahim hadir di situ, diutus untuk membabat habis penyimpangan itu, membabat habis berhala-berhala. Sampai diceritakan itu kan, ketika Raja Namrud dan komplotannya itu sedang pergi keluar kota. Di dalam kota itu cuma ada Ibrahim doang, itu semua berhala itu dibabat habis sama Ibrahim.
Semua berhala, patung-patung yang disembah oleh kaum-kaumnya Namrud itu semuanya dibabat habis oleh Nabi Ibrahim, kecuali satu patung yang paling gede, kecuali berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim tidak membabat habis semua, disisakan satu berhala yang paling besar. Si kampak itu kemudian dicantolaken ning parane gulune patung itu mau. Lah ketika rombongannya Namrud ini balik ke tempatnya, balik ke kotanya, itu kaget melihat berhala-berhala itu kok semuanya sudah jatuh, semuanya sudah hancur semua, hanya satu doang. Akhirnya diselidiki siapa yang tidak ikut keluar kota. Oh ternyata Ibrahim tidak ikut keluar kota. Panggillah Ibrahim. Ibrahim, kurang ajar. Kamu itu sudah membabat habis sembahan-sembahan kami. Kamu itu sudah menghancurkan semua sembahan-sembahan kami. Loh bukan saya Namrud, kata Ibrahim, bukan saya. Loh terus siapa lagi? Hanya kamu yang ada di sini. Loh coba itu kampaknya ada di mana? Kampaknya ada di lehernya patung yang besar, yang paling besar itu. Coba jenengan tanyakan aja ke patung yang besar itu. Wah kurang ajar, ngece aku. Jadi Namrud, mana mungkin saya bisa berbicara sama patung? Patung itu nggak bisa bicara. Loh nggak bisa bicara kenapa disembah? Akhirnya kan lah otaknya Nabi Ibrahim itu muter nih kan, otaknya Nabi Ibrahim diputar di situ. Akhirnya dibabat habislah semua berhala-berhala itu. Sekarang berhala-berhalanya itu wujudnya apa? Wujudnya ada di dalam hati kita. Berhala-berhala itu wujudnya ada di dalam hati kita. Maka siapa orang yang di dalam hatinya itu adalah ilaha illallah, bukan berhala ya, bukan berhala artinya bukan sembahan-sembahan dunia. Adanya di dalam hati kita itu la ilaha illallah, mangqala la ilaha illallah mukhlasan lahu dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah itu ikhlas di dalam hati, dakhalal jannah, maju surga. Pengen paham gak sih? Men iso amin. Kata kan takonnya kan pengen orang insya Allah, jadi orang yakin. Ayo siap. Ayo ngoten, ayo melebet surga. Cuma kan surga sing sebelah di dipit. karena kita kan pakai ngelakoni dosa, surga sebelah mana dulu ini. Siapa yang membaca la ilaha illallah secara ikhlas, maka lahu dakhalal jannah. Baginya itu, bagi orang yang membaca la ilaha illallah itu dakhalal jannah, masuk surga. Apa sih la ilaha illallah itu? Kita harus mengenali dulu la ilaha illallah itu apa. La ilaha illallah itu lamun maknane bahasa kita itu kan tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin enggak bahwa la ilaha illallah kita ini sudah masuk ke dalam hati? Pertama kali manusia ketika berjanji kepada Tuhan, ketika menyaksikan Tuhan sebelum lahir ke alam dunia, itu yang dikatakan sama kita itu, ya saya percaya la ilaha illallah. Cuma kadang namun ruh ini wis manjing ning jasad itu wis kelalen wis. Iku kalian ruh itu ketika masuk ke jasad, ya misalkan ruhi Pak Ridwan masuk ke jasadnya Pak Ridwan gitu, udah kena yo wis mangan seblak lah segala macam lah, ruhnya itu sudah makan seblak segala macam gitu kan. Lupa sama la ilaha illallah, lupa sama la ilaha illallah. Karena dulu yang ditanyakan oleh Tuhan itu adalah ruhnya. Yang ditanyakan oleh Tuhan kepada hambanya, kepada manusia ini siapa? Ruhnya. Dulu ruhnya Pak Ridwan itu ditanya sama Allah, apakah kamu yakin bahwa saya ini Tuhan yang wajib disembah? Ya, bala. Saya ya yakin, sangat yakin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya saya sangat yakin. Tapi ketika di jebret manjingaken ning badane Pak Ridwan kelalen. Coba tak takon saiki Pak Ridwan, ingat orang bengen ngomong apa? Karena itu deh, ketika alam ruh masuk ke dalam ruh ini, masuk ke dalam alam dunia, masuk ke dalam fisik kita, masuk ke dalam jasad kita, itu sudah lupa. Karena apa? Sudah tercampur dengan jasad. Karena sudah tercampur dengan jasad. Makanya orang yang meninggal itu hakikatnya kalau secara syariat, orang yang meninggal itu yo mati. Orang yang meninggal yo mati secara syariat. Tapi kalau secara hakikat orang yang meninggal itu bukan mati. Bahasanya Rumi itu orang yang meninggal itu seperti malam pertama. Seperti malam pertamanya pengantin. Orang yang meninggal itu seperti malam pertama. Gimana enggak malam pertamanya pengantin? Dulu kita itu dari Allah, kemudian dimasukkan ke jasad ini. Ketika nanti mati yo kembali kepada Allah. Dulu dari Tuhan masuk ke jasad, ketika mati yo kembali kepada Tuhan. Makanya bahasanya kalau ada yang meninggal itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
inna lillahi yo kita ini dari Allah, wa inna ilaihi yo dari Allah, rojiun yo balik ning Gusti Allah. Makanya kalau secara hakikat nggak ada itu yang mati, karena secara hakikat nggak ada yang mati. Yang mati itu hanya jasad, ruh itu masih hidup. Ruh itu masih hidup. Cuma pertanyaannya ketika ruh kita meninggalkan dunia ini ditangisi sama bumi atau tidak. Sebenarnya bumi ini Pak, bumi yang kita pijak ini, sebenarnya ketika kita meninggal ini bumi ini nangis. Nah memang bumi punya pikiran. Loh kita ini berasal kita pola pikirnya gini, kita cara mikirnya gini. Ketika Adam diciptakan pertama kali oleh Tuhan, itu sumbernya dari mana? Dari tanah. Tanah itu dari mana? Dari bumi. Diambil dari bumi. Bentuknya bumi ini kan tanah, diambil situ. Kemudian diciptakan Adam, Adam bisa berpikir, Adam bisa ngomong. Lah otomatis bumi ini indukannya Adam. Bahasanya bumi ini indukannya Adam. Maka ketika Adam itu kita ini manusia ini bisa berpikir, bisa menangis, bisa merasakan emosi, yo indukannya juga bisa. Indukannya juga bisa menangis, bisa emosi, bisa merasakan sakit hati, bisa. Ya bumi ini yo hidup. Siapa yang bilang bumi ini mati? Bumi ini hidup sebenarnya. Makanya ono gusuran segala macam itu sebenarnya nangis sih. Takon Pak Ridwan percaya. Weruh beliau kasap dibuka mau. Itu sejatinya. Maka ketika ada orang yang meninggal, maka ada orang yang meninggal ahli sujud meninggal, itu dikelangi karo bumi, dikelangin sama bumi. Kenapa? Ya Allah, Engkau telah mencabut orang yang biasanya sujud di atas diriku. Engkau justru malah langit itu sebenarnya seneng. Namun ana wong ahli sujud mati, orang ahli sujud mati, langit itu seneng. Senangnya apa? Ya Allah makasih nuhun, orang yang ahli sujud ini sudah Engkau ambil ke langit. Saya bergembira menyambut orang ini. Justru bumi nangis. Artinya apa? Bumi ini punya pikiran sama dengan kita. Bumi ini punya pikiran sama dengan kita. Karena kita itu indukannya dari bumi. Ya, kembali lagi kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah dakhalal jannah. Iki Kanjeng Nabi sing ngomong, pasti Kanjeng Nabi sing ngomong. Walaupun dapurane kita itu kayak mungkin akeh dosane, walaupun muka kita kayak gini itu, wujud kita kayak gini itu banyak dosanya, tapi kalau la ilaha illallah nancep di dalam hati, bukan secara jasad tapi secara ruhnya nancep, jasadnya nancep, insya Allah dakhalal jannah, mancing surga. Ya sing gati iki kan ikhlas iki. Ya kan? Kita ngamal-ngamal sesuatu itu kan kadang meminta faedahnya ya Pak. Ya kan ya? Kita meminta faedah, mau baca ini biar kaya, baca ini biar dapat mobil, baca ini biar dapat rapi maning kan bisa pesanan kan. Jadi itu kadang kita yang dicari itu apa? Yang dicari sama kita itu faedahnya, bukan membacanya. Yo tak takon saya ini maca al-waqiah endah abdu suki pengen rezeki wakil. Ada nggak ayat di dalam al-waqiah itu yang membahas rezeki? Nggak ada. Al-waqiah itu isi kandungannya apa? Hari kiamat loh, bukan rezeki loh. Nah, tapi karena mindset kita ini sudah diterapkan untuk rezeki, baca waqiah untuk rezeki, yuk kejadian-kejadian, ya itulah namanya istidraj. Oh saya tadi malam itu habis ngamal al-waqiah, besok ada yang ngasih duit ke saya. Itu arahnya istidraj. Kamu mengamalkan itu untuk apa? Hanya untuk duniawi, hanya untuk ya membacakan waqiah hanya untuk dapat rezeki. Tapi enggak bilang bahwa saya membaca al-waqiah ini perintah Allah, ini Quran, saya suruh baca Quran. Jangankan waqiah Pak, sampean niku baca al-fatihah aja sugi. Namun niatnya pengen sugi, kita kayak weruh. Cuma kita mau praktek bae, wedi lamun sugi. Wis enak makanan kan. Wedi lamun sugi, tanggung jawabnya wae Pak Ridwan. Lamun sugi iku, tanggung jawabnya wae. Wis dadi makanan wae, wis enak kan. Kalau ada yang masuk apa? Wah ya nggak apa-apa, diterima aja. Nggak tahu bro, Kanjeng Nabi itu dawuhnya gitu. Kanjeng Nabi itu dawuhnya gitu. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu kamu baca ya tergantung kamu maunya apa. Kamu masalah dunia itu kecil, bisa dengan Fatihah doang bisa, asal keyakinanmu itu, mindsetmu itu sudah tertanam di dalam otak, keyakinanmu itu sudah mantap di dalam hati. Gue njaluk sugi,
Kamu minta sugih, sugih. Kamu minta kaya, kaya. Gampang. Kamu minta pekerjaan, gampang. Macamnya Fatihah. Fatihah yang ngebat Fatihah baik. Ya ada tak ceritanya Pak ya, tak ceritanya. Kiai-kiai dulu itu yang mohon maaf ketika ngobatin orang itu ya, ketika ngobatin orang itu gak kayak ustadz-ustadz sekarang. Kalau ustadz-ustadz sekarang kan untuk pindah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim baca surat pakai bagus, sudah bagus silahkan. Tapi kita perhatikan kiai-kiai dulu, kiai-kiai zaman dulu itu enggak baca segitu banyaknya, enggak. Ada orang datang ke rumahnya ya, Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai, ya ada apa, anak saya nangis-nangis, anak saya masih balita nangis-nangis gak bisa diem, tolong si Pak Kiai didoain ya wis mrene banyu putih cukup banyu putih Al-Fatihah konon doang. Mandi makbul itu karena keyakinan, itu karena keyakinan yang ada di dalam hati kita, sehingga bisa meyakini orang lain, mindset orang lain itu terpengaruhi oleh keyakinan kita. Itu yang susah, itu bikin yakin itu yang susah. Coba Pak ning Jawa Pak, ning Jawa itu nyebut ain itu nggak bisa, ngain pasti. Alhamdulillahirabbil alamin itu jadi alhamdulillahirabbil ngalamin. Bismillahirrahmanirrahim itu jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Wong tua-tua sing imami kan ning musala. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Boten ning Jawa, ning pelosok-pelosok Jawa Pak, taken wong Jawa. Pelosok-pelosok Jawa. Tapi mandi enggak omongannya, makbul enggak omongannya, terijabah enggak omongannya, diijabah sama Allah SWT. Karena apa? Ya wis keyakinan di dalam hati. Orang Jawa itu keyakinannya itu kuat. Orang Jawa itu keyakinannya kuat. Sekali yakin, yo yakin, yo A pasti A. Nah, itulah yang susah di dalam kita ikut teori ikhlas itu ya itu. Kita itu ngomong iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu ngomong iman kepada Tuhan, tapi hati kita itu tidak yakin akan kekuasaan Tuhan. Kita ngomong yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hati kita itu tidak yakin. Jadi yakin kita itu hanya secara jasad saja, bukan ruhnya. Coba kalau secara ruhnya juga, ya pasti yakin Gusti Allah, pasrah nih Gusti Allah, apa karepe Gusti Allah ya Gusti Allah kono bae. Lamun ning Jawa iku lamun tingkatan yakinnya. Ini saya bahas aja di sini nggak apa-apa, tapi tak lurusin. Jadi bahasnya itu tak lurusin. Jadi pernah dengar istilah manunggaling kawula Gusti. Ini agak berat ini. Pak Ridwan awas ya, hati-hati. Ini kan ada berat ya. Pernah dengar istilah manunggaling kawula Gusti, atau di Timur Tengahnya itu namanya wahdatul wujud atau wihdatul wujud. Ini yang sering dipertanyakan sama mahasiswa-mahasiswa ini. Manunggaling kawula Gusti atau bersatu dengan Tuhan. Artinya bersatu dengan Tuhan itu apa sih? Laisa ana basyarun huwallah lakin ana basyarun minallah. Ini ya kuncinya di sini. Kuncinya itu di sini. Jadi jangan diyakini manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud atau wihdatul wujud itu diri kita itu bersatu dengan Allah, bukan. Diri kita ini bersatu dengan Allah, bukan. Diri kita ini adalah Allah, bukan. Tapi manunggaling kawula Gusti itu adalah laisa ana basyarun huwallah walakin ana basyarun minallah. Saya ini bukan Allah, saya ini manusia bukan Allah, tapi saya ini manusia dari Allah. Maka konsepnya manunggaling kawula Gusti itu apa? Al-fana wal baqa. Apa al-fana wal baqa? Kita itu al-fana. Al-fana itu outputnya, al-fana itu tidak ada yang kekal, itu namanya fana. Dunia ini fana. Outputnya daripada fana itu apa? Kita makhluk. Al-baqa outputnya siapa? Khalik. Siapa khalik? Gua Allah. Maka ketika fana dengan baqa disatukan, yo tidak jadi baqa. Ketika fana dengan baqa disatukan, yo tidak jadi baqa, atau yo tidak jadi fana. Artinya kalau manusia itu mati, jasad manusia ini mati, yo artinya baqa tadi sudah dicoret. Karena apa? Bersatu dengan Tuhan. Lamun anggapane manunggaling kawula Gusti itu bersatu dengan Tuhan, maka ketika bakok tadi itu menyatu dengan fana, gagal. Atau fana menyatu dengan bakok, gagal. Karena apa? Yang bakok ya bakok, yang fana ya fana, nggak bisa disatukan. Nah, cuma kita ini yang diwujudkan oleh yang wujud, yang diadakan oleh yang ada. Kita ini yang diadakan oleh yang ada. Ya sebenarnya kita ini nggak ada, cuma kita ini diadakan oleh sesuatu yang ada. Bahkan sebelum lafaz ada itu sudah ada. Sebelum menggunakan ada itu yang ada ya memang sudah ada. Premen wis paham.
Wis ana. Jadi itu konsep manunggaling kawula Gusti. Itu karena nancep keyakinane ning jero atine wis. Jadi dulu itu saya Siti Jenar. Sebenarnya saya mau meluruskan saya Siti Jenar. Saya Siti Jenar itu ulama al-alim al-alama, tetapi apa ya bahasanya, sejarahnya itu, historisnya itu digeserkan Pak Munji. Digeserkannya itu ya ceritanya bahwa saya Siti Jenar itu matinya jadi anjing, ya kan, yang dicerita-cerita itu matinya diganti jadi anjing, matinya nggak normal lah pokoknya gitu. Terus historis pertamanya saya Siti Jenar ketika muncul itu kan berawal dari lemah abang itu kan sebutan sana itu kan cacing merah. Jadi cacing merah ketemu sama Sunan Bonang diubah jadi manusia. Wah ini kan menyalahi kodrat ini menyalahi kodrat. Jadi saya Siti Jenar itu ya manusia biasa, namanya itu Syekh Jabir, itu dari Irak. Nah, beliau itu dari Irak, keturunan Kanjeng Nabi itu saya Siti Jenar itu. Nama lainnya itu Syekh Sin, sebutannya itu ada Syekh Sin. Tinggalnya kalau di Jawa itu daerahnya namanya Lemah Abang. Jadi bukan saya Siti Jenar itu berasal dari Lemah Abang, bukan saya Siti Jenar itu cacing kemudian diubah menjadi manusia, ini menyalahi kodrat ini. Nah itu saya Siti Jenar. Dulu saya Siti Jenar itu pernah apa ya bahasanya debat dengan Sunan Kalijaga. Ditanya sama saya Siti Jenar, Kalijaga, siapapun sujud nih Gusti Allah nunggu apa? Dari saya Siti Jenar. Dijawab sama Kalijaga, ya pakai jasad. Namun jasad sira mati, jasadmu itu lo mati. Jasadmu itu lo bakalnya hancur. Kenapa bukan dengan ruhmu? Kata saya Siti Jenar kayak gini. Kenapa bukan dengan ruhmu? Bahasanya dalam saya Siti Jenar. Kalijaga kan mantan preman. Kalijaga kan mantan preman yang kemudian diangkat jadi wali kan itu. Mantan preman. Maka nggak pakai lama Sunan Kalijaga itu. Nggak jauh bertele-tele. Wes karepmu piye ayo gulut bae. Karena apa? Ya itu jasad itu. Kalau kita sujud kepada Tuhan itu memakai jasad kita ini bakal hancur. Jasad kita ini bakal hancur. Makanya sholat itu ada sholat secara jasad, ada sholat secara ruh. Ada sholat secara jasad, ada roh, ada sholat secara ruh. Sholat jasad itu apa? Sholat secara jasad itu ya biasa. Kita sholat Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Itu sholat secara jasad. Tapi kalau sholat secara ruh apa? Iling ning pangeran, dzikir ning Gusti Allah. Itu sholat secara ruh. Maka ketika kita sholat itu yuk, kalau ruhnya itu kita bawa, kita sholat itu sujud itu ruhnya kita bawa, maka pasti khusyuk dari ini. Cuma kan kita kadang orang cuma kan kita susah untuk khusyuk. Orang itu bisa khusyuk itu hanya 0,00001% paling 0,0000 berapa persen gitu kan, itu bisa khusyuk itu. Bukan Allahu Akbar. Aduh, tetangga tuh mobil baru sih. Allahu Akbar, udah waduh jemuran. Allahu Akbar, waduh tetangga pun putra apa kepikiran wis mengkono. Iya pas pertamane niate mak sholli wis muantep sholli ning jero ati muantep pikiran wis fokus ning Allah tuh fokus. Tapi ketika takbir Allahu Akbar ada suara klakson mobil satu kan. Perasaan tetangga kita di mobil kok ada klakson mobil apa tuh mobil baru ya. Akhirnya kepikiran sampai di mobil baru tetangganya Avanza. Akhirnya tangi turu kitane sesek dada kan deleng tetangganya tunggu mobil baru. Nah, ya kan ya urip itu ya biasa aja lah gitu. Kita itu kurang bersyukur itu karena apa ya? Karena melihat kenikmatan orang lain. Ya sudah kita yang didapatkan kita kenikmatan kita sekarang ya kayak gini ya udah kayak gini. Enggak usah repot-repot lah urip mah. Ya kan enggak usah repot-repot. Yang bikin repot kita itu apa ya? Pikiran kita yang bikin repot. Yang bikin repot itu apa? Egoisme kita itu yang bikin repot. Makanya salah satu pembahasan saya itu ketika Al-Hikam itu ada bahasan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang dimaksud dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini apa yang dimaksud man arafa nafsahu?
kenali diri sendiri, faqad arafa rabbahu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Artinya apa? Kenal badan kita sendiri. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak bermaksiat, untuk tidak egois, menghilangkan sifat egoisme kita, menghilangkan sifat-sifat hewani kita. Maka arafa rabbahu, maka kita bisa mengenal Tuhan kita. Nggak usah jauh-jauh nyari Tuhan, nggak usah jauh-jauh nyari. Kata Allah apa? Saya lebih dekat denganmu dari urat nadimu. Saya lebih dekat denganmu itu dari urat nadimu. Artinya begitu dekatnya Tuhan dengan kita, sampai saking paraknya Gusti Allah itu kita tidak menyadari bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kita itu tidak menyadari Allah itu dekat dengan kita. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu adalah yaitu pengendalian diri kita, menjadi mukmin yang sejati. Lah kemudian adalah melepaskan keegoisme kita atau sifat hewani kita. Bisa ya? Bisa. Orang bisa dipaksa, aku gak suwe-suwe bisa parituan. Harus khawatir. Ya, kan harus dipaksa ke sarungan. Tapi kayak seminggu harap aja ganti mana kuliah sarungannya anak kita doang kayaknya gini ya. Kayaknya minggu-minggu ini Pak Parituan ini nggune lepis ya, minggu ini. Tak tentang fotonya soalnya. Barang saya jenggu sarung. itu Pak. Apa? Sarung dari DPD. Oh gitu. Oh pamer. Iya. Ria lagi pamer. Emangnya kita orang duwe sarung sing wong-wong kono. Alba. Dapat Satu dipakai terus lagi. Iya, enggak pernah ganti. Pamer ning ndi-ndi. Al-babusane utawi iki kubab kang kaping 2. Al-babusane utawi iki kubab kang kaping 2 fil khaufi ing dalam jelasaken wedi minallahi taala saking Allah taala aidon halemani. Qala dawuh sapa Abu Laib rahimahullah taala inna lillahi, inna setuhune iku lillahi kadue Gusti Allah taala malaikatun sapa malaikatun malaikat fisamai ing dalam langit asabiati kang 7. Iku ning kono kitabe tulisane sajadan ya. Iku diganti kudu sajadan kudune mah sajadu karena faile iku merujuk kepada malaikat. Malaikat itu kan wakeh jamak. Lamun dhewe kan malaikat kan wakeh jamak, jadi dudu sajadan atau sajudan, tapi sajadu pada sujud sapa malaikat. Itu kadang memang apa ya, kitab itu enggak 100% benar. Kitab itu secara tulisan, secara tekstualis itu enggak 100% benar. Ada kelirunya, itu human error lah biasa, human error. Makanya udah ngopi Ustaz. Lah sing nyetak wong Mesir. Kok ngopi wong Mesir itu. Jadi diganti itu bukan sajadan atau sajadan tapi sajadu. Failnya kembali kepada malaikat karena malaikatnya di sini tidak ada spesifik malaikat apa, semua malaikat. Semua malaikat sajadu. Banyak human error di situ, makanya kita yang ngaji kitab kuning itu kudu teliti. Oh iki kok tulisannya kayak orang nyambung karo rujuke segala macam, itu tahu kan. Oh ini kudune balikin yang kini lah. Akhirnya ketemulah sajadu. Sajadu kang pada sujud sopo malaikat mundu khalaqahum awit ndadekaken sapa Allahu Allah taala ila yaumil kiamah maring dina kiamat. Tartakdu kang ketakutan, menggigil ketakutan apa tartakdu kang menggigil apa faraisuhum ketakutane malaikat min mukhalafatillahi saking nulayani Allah taala. Idza kanu nalikane ana sapa malaikat yaumal kiamati iku ing dalem dina kiamat rafa'u maka ngangkat sapa malaikat ru'usahum ing pira-pira sirahe malaikat. Faqalu maka dawuh sapa malaikat subhanaka ma abadna, subhanaka maha suci panjenengan, ma abadnaka ora nyembah kita ka ing Tuhan, hakko ibadatika kelawan hake atau bener-benere nyembahe Tuhan,
Wadhalika lan mengkono-mengkono kisah iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala yukhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, yakni ngarepaken Gusti Allah la ya'suna ora pada maksiat Allah ing Allah ta'ala torfatan kelawan sekedip mata, torfata ainin kelawan sekedip mata. Wa qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan anu pelit doang. Idak kalau jawab. Idak sya'ar nalikane gemetar apa jasadul abdi jasade abd min khasyatillahi sebab wedi ning Allah taala tahatat maka rontok anhu saking jasadul abdi apa dunubuhu pira-pira dosane abd kama kaya barang yatahata kang rontok anis syajaroti saking uwit apa warokuha godonge syajarah, kemudian bab selanjutnya sudah masuk ke bab 2. Ini masih menjelaskan tentang khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu kisah ketika Kanjeng Nabi itu ini Kanjeng Nabi itu ada sabda bahwasanya seorang hamba atau jasadnya seseorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad itu kan bisa dimakna sebagai badan. Jasad itu bermakna sebagai anggota badan. Salah satu anggota badannya seorang hamba takut kepada Allah, maka dosa dia itu diampuni sebagaimana pohon daunnya itu berguguran jatuh. Misalkan ya sing lain biasa biasa, tapi ana wulu matane sing wedi ning Gusti Allah. Satu bulu mata atau satu helai rambut takut kepada Allah, maka dosa kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuma pertanyaannya iya ora? Apa iya soal helai rambut kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawang jasad kita ini setiap hari dipakai maksiat. Wong jasad kita ini sing salah iku mate tetapi sing ulih kabeh anggota badan. Ngedeleng wong wadon sing kaya mengkonon kuwen sing salah endi? Mate. Tapi sing kenang kabeh efeknya semua badan. Masa iya satu helai rambut kita takut kepada Allah? Sedangkan mata kita sudah ndelok ning ndi, lihat wadon ning ndi, tangan kita wis gegerayang pirang wilayah kan. Enggak, saya ngomong kayak gitu tuh ada yang kayak gini. Ngerasa itu. Anu sing nengok kita aja, enak kan. Nah, tangan kita ini sudah membajak berapa wilayah ini. Mata kita ini sudah melihat berapa wilayah yang bukan wilayah kita, yuk kita lihat kan gitu kan. Nah itu loh. Jadi pertanyaannya itu bisa nggak kita? Mata kita itu nangis kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT. Rambut kita takut, saking kita jaganya rambut kita itu sampai jangan gimana caranya rambut kita ini nggak maksiat. Tapi oke hati ya, susah. Sekali kita maksiat itu ya semuanya juga ikut maksiat. Wong kita jalan aja ke tempat begenggek kayak gitu, wes niat kayak mengkonon, apa sampai ngelakoni. Sing salah satu, sing salah manuke, tapi sing kena kabeh. Sing salah manuke, sing mancing endi? Manuke, tapi sing kena kabeh. Ya kan? Sampai rambutnya mungkin akhirat jadi persaksian, matane jadi persaksian, alise jadi persaksian, wulu-wulu cilik sing lain jadi persaksian, padahal sing salah manuke. Padahal sing salah manuke. Nek ora ya sing salah sikile karena wis mlaku merane. Tapi sing kena kabeh, tulang-tulangnya kena, darahnya kena, dagingnya semuanya kena. Ya itu loh susahnya itu ya, makanya pentingnya menjaga diri itu ya itu. Makanya ya kalau terkenal itu ya ada alhamdulillah juga sih. Kalau terkenal itu ada alhamdulillah, karena aku ya nggak bisa maksiat kan gitu. Dikenalin banyak orang. Mana paham gak sih terkenal sebagai ustaz? Mau maksiat kerajaan juga bisa.
karena dikenal. Ya kan, ini sini Amerika kan, kenal. Ketua DPD juga loh, nggak bisa. Makanya alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak Hamba sih. Kadang ketua DPD artinya semua orang kenal, nggak bisa maksiat kan gitu. Ya alhamdulillah, perlu disyukuri itu. Enak di dalam mantu, Ustaz. Nggak enak kan ya itu lah barokahnya jadi orang terkenal itu ya itu barokahnya dikenal sama orang itu ya walaupun memang tanggung jawabnya gede tapi kita nggak bisa maksiat itu ya karena apa ya karena itu tadi semua orang kenal kita ya harus maksiat ya izin kan ada label ketua DPD ini nggak bisa maksiat akhirnya terjaga kan gitu kan ya alhamdulillah lah jadi mau terkenal itu alhamdulillah lah ya. Lanjutkan terus lah lanjut sampai 5 periode lah rupa salah ya itu loh kan yang salah itu maksiat kita nyolong yang salah apa tangan yang nyolong tapi semua kena pertanggungjawaban nanti di akhirat ditanyain. Bukan cuma mulut kita diam, kalau mulut bisa alasan. Tangan, kenapa kamu nyolong? Karena saya gini. Kenapa kamu mata kamu diem aja? Kenapa kamu otak diem aja? Nggak ngasih tahu pikiran kamu. Kamu kan punya pikiran. Kenapa kamu itu? Ya namanya kita hidup itu nggak tahu ya. Nggak tahu ya tiba-tiba kita hidup aja kan. Ya tiba-tiba jadi Pak Ridwan aja kan gitu kan. Pak Ridwan kan dulu ketika di Lauhil Mahfuz nggak pernah milih jadi anaknya siapa kan. Ya kalau bisa milih ya pengen jadi anaknya siapa Pak Ridwan. Jadi itu jawaban jujur deh Pak Munji. Sebenarnya dia kayak pengen jadi anaknya Pak Munji. Makan sate. Makan sate. Jadi kita di Lauhil Mahfuz itu kan nggak bisa milih jadi anaknya siapa kan? Ya saya juga nggak bisa milih saya jadi anaknya siapa. Ya tiba-tiba saya jadi saya aja kan. Ya tiba-tiba Pak Munji ya jadi Pak Munji aja. Ya kemudian urip kan kecil, dewasa, kemudian remaja, kemudian dewasa, tua, mati. Ya gitu aja kan. Polanya gitu terus kan. Nggak tahu kita ini kenapa hidup ya kan? Kenapa Pak Ridwan hidup? Ya nggak tahu kan. Kenapa Pak Ridwan hidup? Nggak tahu. Cara kerjanya jantungnya Pak Ridwan itu ya nggak tahu ya tiba-tiba jantung saya itu berdetak aja kan gitu. Tiba-tiba ya berhenti aja mati kan gitu. Nggak ada yang tahu. Ya udah akhirnya apa? Akhirnya yang tahu adalah ya udah hidup saya ini yang jamin Allah. Hidup saya ini yang bikin Allah, hidup saya ini yang ngatur Allah. Saya hidup ya karena Allah yang ngatur, saya mati ya karena Allah yang ngatur. Ya besok di akhirat ya nggak masalah gitu. Besok yang di akhirat ya nggak usah khawatir karena semuanya Tuhan yang ngatur. Ya beres kan, apa dipikiri. Justru karena dipikiriku lah akhirnya kita palang kan. Tapi penyakit doang dadine kan. Ya udah dipasrahkan aja semuanya kepada Allah SWT. Pasrahkan aja semuanya kepada Tuhan kan gitu. Ya sudah. Apa jadi jalannya Tuhan kayak mengkanan ya wes ditunjukkan sama Tuhan ya wes. Makanya doa itu nggak usah banyak-banyak Pak. Sampai kita kasih amalan doa nih pendek banget ini, nggak usah banyak-banyak sampai Allahumma nggak usah. Enggak usah. Itu beda lagi. Sampai punya hajat. Sampai punya hajat itu nggak usah ya Allah qabul hajatina hajatina nggak usah. Gampang Pak. Sampai selesai sholat angkat tangan. Ya Allah, pahamlah. Wis paham Gusti Allah. Paham lah. Paham Gusti Allah. Lamun orang paham duduk Gusti Allah. Ayo. Lamun orang paham duduk Gusti Allah. Ya wis ya Allah paham lah. Selesai. Ya Gusti Allah ya malaikat kan arep nyatet kan ya. Iki apa maning doanya apa maning lapor yang Gusti Allah kan malaikat Gusti wonten hambane jenengan ki doane mengkene ya Allah paham lah maksud wis kita wis paham terus kepeluan wis paham ya apa repotnya gitu loh wong kita kan perintahnya Allah kan suruh berdoa ya kita berdoa ya Allah paham lah ya wis paham Gusti Allah
barang ngambek ngono ya. Barang ngambek. Memang kita nih orang paham. Wepret sih. Modar-modar kan. Ya enggak. Artinya apa ya? Hidup itu bikin sesimpel mungkin. Hidup itu bikin sesimpel mungkin. Jangan kita pikiri, jangan kita pusingi. Nanti kalau pusing ya wes, akhirnya kemana-mana. Nanti kalau pusing ya sudah simpelkan saja hidup ini. Ya sudah laku ya, sudah laku. Bukan kan wes. Wayai malam berboyong ngaji. Wayai ya ngerekam. Ya wayai ngarit ya ngarit. Ya wayai macul. Ya wayai nukang, ngebangun. Ya wes, itu aja. Hidup itu dibikin simpel. Yang nggak bikin kita simpel itu, yang bikin repot itu otak kita. Yang bikin repot itu adalah pikiran kita, yang bikin repot itu adalah egoisme kita. Ya, oke. Pak Ridwan. Ya, besok mau jadi anak siapa? Coba lah bisa milih ya. Iya, Mas, saya ngapa-ngapain jalan. Allahu Akbar, Masya-Allah. Alhamdulillah. Hokia anna rajulan. Wallahu alam bisa, masih ada 10 menit lagi untuk bertanya, silakan monggo. Iya Pak Misi terkait pembahasan bahwa Pak Ustadz bahas tentang wali Sunan Kalijaga dan yang lainnya sama Siti Jenar. Sing kula oneng berarti dalam cerita, dalam film ya. Itu Sunan Kalijaga pernah dia tuh bertapa sekian tahun sampai ada sarang guru segala macam itu ya. Apakah dia itu termasuk meninggalkan kewajiban? Apakah dia itu mungkin dengan cara sendiri dia dalam hati ibadahnya, sholat 5 waktunya atau puasanya gitu? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, jadi Pak Ustadz Hambas ini korban film. Korban film, karena yang dilihat film Sunan Kalijaga kan gitu ya, bertapa kan ya berapa tahun, atau cerita-cerita di buku-buku dongengnya kan kayak gitu. Kalau mau tahu kebenarannya Wali Songo itu baca buku Atlas Wali Songo, karyanya Kiai Haji Agus Sunyoto. Itu 90% mendekati kebenarannya. 90% mendekat. Baca itu buku Atlas Wali Songo, maka kita akan terbuka bahwa Wali Songo itu bukan seperti yang di film-film tahun treng bukan, adu kekuatan cepat kame-kamehan, bukan. bukan gitu, bukan terus keluar cahaya push, bukan seperti itu ya. Jadi kebenarannya itu ada di buku Atlas Wali Songo, silakan dibaca. Saya itu baru awal-awal baca, cuma saya tahu dari teman-teman rekomendasi dari dulu Kiai Haji Agus Sunyoto itu pernah ngisi acara di Tebuireng. Dulu beliau bahwa itu Atlas Wali Songo waktu awal-awal terbit itu beliau meneliti itu udah lama sekali. Bahkan sampai orang-orang itu pakar-pakar bilang bahwa bukunya Agus Sunyoto itu Kiai Haji Agus Sunyoto Atlas Wali Songo itu 90% mendekati kebenaran. Tapi kalau secara dinalar oleh logika kita, bertapa sampai bertahun-tahun seperti itu memungkinkan nggak? Tidak, bagi manusia tidak memungkinkan. Karena apa? Manusia itu kalau sudah taklif, kalau sudah dibebani hukum, kalau sudah balik, artinya taklif itu sudah dibebani hukum, maka melekat hukum di dalam dirinya dia. Artinya apa? Kalau dia sudah taklif, sholat itu menjadi wajib, puasa itu menjadi wajib. Ya, makanya ini tidak masuk akal gitu loh. Masuk akal. Ya, jadi paham nggak sih? Jangan nonton film-film gitu lagi. Di Facebook kan masih berkeliaran banyak. Ya. Tapi kalau mau ngambil pelajaran silahkan. Mau ngambil pelajaran, dakwahnya Sunan Kalijaga kayak gini, ya silahkan. Tapi aja niru premane ya. Gue ditiru premane Sunan Kalijaga, maling ning tempat-tempat orang sufi kena aja. Ya. Gue ditiru maling. Jadi jangan jadi korban film. Jangan jadi korban film. Yang benar itu silakan nanti Pak Ustadz Hambasi carilah di Gramedia atau di mana ada itu Atlas Wali Songo. Itu 90% mendekati kebenaran. Jadi Wali Songo itu bukan 9 wali, bukan. 9 wali yang kita kenal itu pungkasannya wali. Bahasanya apa ya? Dia ketua DPD ini lah. Bahasanya gitu. Ketua DPD punya ilmu. Kame-kame.
Ya ibaratkan 9 wali yang kita kenal itu Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, itu semuanya itu ketua-ketua walinya. Jadi di bawah mereka itu perangkatan ada 9. Maulana Malik Ibrahim itu ketuanya. Di bawahnya itu ada Sunan siapa sampai 9. Sunan Ampel itu ketuanya, di bawah dia itu ada Sunan siapa sampai 9. Sunan Bonang sampai seterusnya, Sunan Muria itu di bawahnya ada 9 orang. Semuanya seperti itu. Bahkan di buku Atlas Wali Songo itu Sesi Tijenar itu termasuk ke dalam Wali Songo zamannya Sunan Kalijaga. Pungkasannya ketuanya Sunan Kalijaga, anggotanya itu ada Sesi Tijenar. Oh, berarti bebarengan sama Sunan Ridwan. Jangan macam-macam, Ridwan itu penjaga pintu surga. Ini penjaga pintu hotel. Nanti saya temui. Nanti saya temuin sama teman saya, ada namanya Malik, penjaga pintu neraka. Malik Ridwan. Ya jadi itu paham sih ya. Bisa nanti dibaca lah di buku Atlas Wali Songo. Itu 90% mendekati kebenaran. Ya monggo yang lain silakan. Saya mau udahlah. Saya mau cukup jadi wali murid. Tambah satu lagi, Ustaz. Ya. Ketika ada istilahnya amalan, katanya kalau kamu zikir belum ada ijazahnya, misalnya kata zikir ya, istilahnya ada zikir, katakanlah yang saya tahu ya, zikir di Suryalaya ya. Abanom. Ketika itu dia mengamalkan, nggak ada gurunya gitu ya. Jadi ya zikir aja gitu. Allah lah masalah amal gitu. Tapi kalau ketika kita mengambil ijazahnya, itu sangat luar biasa gitu. Terus? Itu pertanyaannya gitu. Apa intinya? Jadi intinya begini, kalau zikir itu tanpa guru atau tanpa sanad gimana? Nggak ada yang ijazahin gimana? Boleh nggak? Kalau sifatnya umum nggak masalah. Al-Maksurat itu sifatnya umum, nggak masalah itu dipakai zikir Al-Maksurat itu nggak apa-apa dipakai, itu umum. Al-Maksurat tahu kan? Al-Maksurat yang kecil itu Al-Maksurat, nah itu dipakai nggak apa-apa, itu umum, itu untuk umum, nggak apa-apa, untuk siapapun silahkan, tanpa adanya ijazah-ijazahan nggak masalah. Cuma kenapa sih pentingnya kita itu ada guru? Biar apa? Biar kita itu dituntun bahasanya. Karena kalau kita itu tidak ada guru, maka gurunya adalah setan. Yang ada malah zikir kita itu bukan zikir untuk kepada Allah, ya untuk kepada Allah sih tujuannya, tapi cara kita pakai nafsu nanti. Cara kita pakai nafsu, karena apa? Yang menunjukkan itu adalah setan. Makanya perlunya adanya guru, perlunya ada murabbi. Murabbi sama guru itu beda ya. Murabbi itu yang mendidik kita, itu murabbi. Yang membimbing kita, ngarahin kita itu namanya murabbi. Makanya pentingnya adanya ijazahan itu apa? Biar dia punya sanad, punya guru, punya pembimbing. Ya. Akhirnya ketika kita zikir, kita dibimbing sama guru. Kalau kita nggak dibimbing sama guru, kita zikir ini enak-enak zikir, ini bisa setan yang membimbing kita. Sehingga nafsu yang timbul, bukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi nafsu yang timbul. Makanya kebanyakan yang zikirnya ya minta barang-barang dunia, minta hal-hal yang dunia, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Karena sebab apa ya? Karena itu setan yang mengganggu. Karena itu setan yang membimbing. Tapi kalau ada gurunya, kita rada melenceng semit, ngomong ke guru, Kiai gimana saya ini dikir-kir, nanti diarahin sama Yai, diarahin sama Kiai, sama Abuya, diarahin sampai benar-benar kita menjadi pribadi yang ikhlas. Itu pentingnya adanya guru, pentingnya adanya murabbi yang membimbing kita gitu. Tapi kalau yang udah zikirnya umum nggak masalah, dipakai aja, paham nggak sih? Kayak Al-Maksurat kayak gitu, udah umum itu dipakai aja. Monggo yang lain. Iya. Melanjutin. Punten Pak Ustadz, jadi ngelanjutin dari musik putar-putar Ustaz. Jadi ngelanjutin pertanyaan dari Pak Ustadz Hambasi, Ustadz. Ini saya mau mengaitkan sedikit di dalam kitab Kifayatul Atqiya yang berbunyi ya, mendukung Pak Ustadz. Ya, siap. Jadi kan ada satu peribahasa menjelaskan fasyariatun kasafinatin wa tariqatun kaki gola. Kifayatul Atqiya halaman. Masya Allah. Iya, Niko. Ya, nah, sedikit membahas kajian terdahulu.
Jadi sempat beberapa tahun ke belakang itu neliti torekot. Oh, neliti torekot. Torekot. Kan bahasanya kan tadi kan tentang sanad ilmu. Ya. Torekot beberapa tahun dulu saya muter-muter torekot mulai dari Sidikiyah. Gitu. Muter. Sidikiyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Sadiliyah, Wahidiyah. Bahkan sampai apa namanya yang di Mojosongo. Iya. Ternyata yang di situ. Cuman mereka semua punya torekot. Kenapa ketika saya lari ke Habib, torekot Habib apa? Nah. Kata Habib nggak ada. Menurut Pak Ustadz, torekotnya Habib yang dipunya itu apa gitu? Tarekat Habib itu alawiyah. Sebagian, tapi Ya, kan kalau tapi nggak semuanya. ya makanya yang dipakai kan semuanya kan biasanya mempunyai torekot. Tapi rata-rata Habib itu katanya tidak menggunakan torekot selain Bani Alawiyah katanya gitu. Saya nggak tahu itu. Waduh. Karena memang yang saya sering berbicara sama Habib itu ya mereka yang jawabnya itu alawiyah. Alawiyah. Ya mau alawiyah karena memang Bani Alawiyin kan gitu. Alawiyah. Tapi selain itu saya nggak tahu. Selain itu saya nggak tahu, kurang tahu kalau untuk masalah Habib ya. Kalau untuk masalah Habib saya nggak tahu. Oh iya. Habib Jamal Lulal saya tahu. Kalau Habib Kohar saya tahu, atau Habibullah saya tahu. Tapi kalau torekot banyak juga sih kayak yang termasuk yang saya ikuti Qadiriyah, Naksabandiyah, Al Usmaniyah, Kedinding Surabaya saya mengikuti itu, termasuk itu. Ya tahu ya. Ada kalau di Banten itu kan Abuya Muhtadi Syadiliyah kan ada. Tapi memang Habib-Habib itu rata-rata memang nggak pakai torekot. Saya juga belum tahu, belum meneliti itu. Nah itu biar jadi bahan penelitian saya itu nanti itu. Ya makasih masukannya itu buat bahan penelitian saya. Iya juga saya mikir Habib-Habib kok saya kira Habib-Habib semua itu alawiyah. Ternyata kata beliau enggak semua. Oh iya. Itu berarti bahan. Terakhir itu yang Jatman aja Habib Lutfi. Jadi Habib Lutfi sendiri itu belum pernah ketemu dengan mursyid awalnya. Mursyid awalnya kan Badan Ali. Iya. Dikata Mbak Habib Lutfi itu mengikuti ke Jatman karena Jatman enak katanya. Gitu. Sedangkan kan di Cukir ada Jatman. Iya. Masya Allah, sekretaris DPJ luar biasa. Nggak salah ya? Nggak salah ya milih orang ya? Nggak salah. Oh nggak salah. Minggu depan ngisi di depan. Iya. Jadi itu bukan itu buat bahan penelitian saya itu nanti itu coba nanti saya bikin jurnal aja itu tentang itu tentang torekohnya Habib ya, torekohnya Habib yang selain Alawiyin, selain Alawiyin. Ya, makasih. Sama-sama. Enggak sampean. Iya ya. Monggo yang lain silakan. Lumayan kan dapat satu bahan buat jurnal. Buat bikin jurnal. Karena saya itu suka nulis jurnal itu suka banget. Suka. Jadi setiap ada sesuatu yang nggak saya ketahui itu saya bikin jurnal. Nggak saya ketahui saya bikin jurnal. Itu saya sering bikin kayak gitu. Suka. Jadi ini sebagian torekohnya Habib kan nggak tahu ya, ini bisa saya jadikan jurnal ini. Mantap. Ya. Monggo yang lain silakan. Ayo jangan DPD lagi. Udah itu jangan ditanyain lagi itu. Ria apa enggak? Enggak. Sekjen majelis pasrah dia. Ikut aja. Majelis pasrah. Anak durhaka itu. Kan kalau bisa milih Pak Ustadz. Ada ya, nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma sallimna min juhdil bala wa darki shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma khallishna min alamil faqri wa dulli wal miskin. Allahumma yassir lana al-intiqal fi jami'i umuri dunyawiyah wa dunya wal ukhrawiyah wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman mubarakan ya fattahu ya alim. Iftah lana ilmal yaqin, iftah lana futuhal arifin. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'fana bi barakatihi wa qinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihi wa qinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihi wa qinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.